Audio Jungle. Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar hearing terkait masalah perizinan tower PT Protelindo. Pihak PT Protelindo hanya mengantongi izin mendirikan bangunan IMB, padahal syarat untuk membangun tower harus disertai izin pula UKL, UPL, dan HO. Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Dalam kasus ini, warga di Jalan Semolowarui dan sekitarnya memprotes terkait keberadaan tower Protelindo karena sangat merugikan. Bahkan terakhir alat elektronik warga banyak yang rusak seperti TV meledak, kulkas dan sejumlah alat elektronik lainnya. Selain itu, perizinan PT Protelindo mendirikan tower hanya melampirkan IMB saja. Yang mengejutkan di tengah sesi hearing dengan anggota Komisi C DPRD mengatakan staf Dinas Lingkungan Hidup menyatakan tidak pernah menerbitkan izin UKL dan UPL dampak lingkungan atas nama PT Protelindo. Dalam sesi hearing tersebut, tampak hadir Lurah, Camat, Kadis PU Cipta Karya, Dinas LH, Bagian Hukum Pemkot dan perwakilan warga Semolowaru dan sekitarnya. Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya saat ditemui awak media seusai hearing mengatakan, ini sebetulnya sudah beberapa tahun 2021 ya, kita juga sudah sidak lapangan. Memang kalau 2006 perizinan mereka itu harusnya masih ada HO ya, izin gangguan masih ada. Kemudian juga kita lihat IMP 2006 ternyata Protelindo ini belum memiliki kelengkapan perizinan. Jadi kalau IMB keluar itu kan harusnya rekom drainase, ada beberapa rekom yang harus keluar. Kalau yang terkait dengan tower ini biasanya IL, izin lingkungan, atau rekom LH. Nah, rekom LH berupa UKL, UPL itu belum ada ternyata. Nah, kita juga kaget, harusnya IMB tidak bisa keluar kalau rekom UKL, UPL ini belum ada. Namun ternyata IMB sudah keluar, dan pada waktu perpanjangan 2016 itu berdasarkan pada IMB yang cacat hukum gitu, sehingga harusnya diduga cacat hukum gitu ya, karena DPRKPP belum melakukan proses pengecekan dokumen. Namun dari LH sudah pasti menyampaikan dia tidak mengeluarkan UKL, UPL, sehingga kalau berdasarkan perda bangunan kemudian juga berdasarkan undang-undang yang di atasnya, ketika cacat hukum maka IMB bisa dicabut, bangunan bisa dibongkar, tower bisa dialihkan. Nah, sehingga kita menunggu dari DPRKPP seminggu kemudian, insya Allah kita panggil lagi setelah kesiapan dokumen, cek dokumen dari DPRKPP. Inginkan dari warga tower untuk dibongkar atau ganti rugi dari barang-barang yang rusak tadi? Dibongkar, diturunkan. Warga minta diturunkan. Kalau ganti ruginya dari warga tadi masih melihat asuransinya, kan asuransi dijanjikan asuransi ya mereka. Nah, asuransinya itu besok insya Allah kita bahas, karena dari pihak Protelindo juga membawa dokumen-dokumen itu asuransi. Karena itu yang pertama kami sangat terganggu ya, kami sudah utarakan. Yang pertama waktu gempa itu sangat mengerikan karena jarak tower hanya 2 meteran, bukan 20 loh ini, sedangkan towernya setinggi 45 meter. Sedangkan warga yang di RT 7 Klampis Semolo Tengah 4 itu tidak ada satupun yang dimintai persetujuan, walaupun jaraknya hanya 2 meter. Nah, jadi dengan alasan seperti itu kami keberatan. Karena apa? Karena kami yang merasakan dampaknya. Jadi seringkali misalnya kemarin waktu gempa ya, itu kami pasti ngeri ya, itu tinggi, di belakang kami bergoyang. Lalu kalau angin keras, dan yang paling nyata itu kemarin tanggal 13 April tahun 2023 ini, itu ada petir, kebetulan yang agak besar memang, dan itu kena di 5 rumah yang terdekat dari warga. Jadi ada yang telepon, ada yang TV-nya meledak, ada kalau saya nggak salah 3 atau 4 TV yang meledak. Lalu ada kulkas, 2 kulkas yang meledak, lampu yang meledak gitu. Jadi, nah hal ini kan menyusahkan kami, sedangkan kami tidak pernah dimintai persetujuan. Jadi itu Pak. Itu berdiri tahun berapa?
Towernya berdiri menurut mereka 2006, sedangkan warga sudah ada sejak tahun 95-an. Yang warga yang terdekat jaraknya 2 meteran itu tahun 95 sudah ada lebih dulu, tapi tidak pernah dimintai persetujuan. Ini langsung tiba-tiba langsung berdiri. Iya, betul. Dan bukan hanya warga yang terdekat, tapi seluruh warga, kami mewakili 13 keluarga, itu tidak ada satupun yang dimintain persetujuan untuk RT 7 ya. Nah itu yang bertanda tangan ini adalah orang yang sekitar tower. Jadi kalau tower itu dirubuhkan, kami adalah warga yang terkena dampaknya. Ya, sebelumnya pas pendirian itu warga sempat protes nggak? Yang ini ya Bu Pak, karena yang menurut yang lama, yang tadi Ibu Eni namanya, yang terdekat dengan tower, dia sudah protes ke RT. Tapi sama RT-nya yang sekarang sudah almarhum itu tidak dianggap, tidak dihiraukan. Lalu yang kedua, dia juga sudah nulis di surat pembaca. Zaman itu kita kalau protes kan surat pembaca Jawa Pos ya, tapi tidak ada tindak lanjut. Nah setelah itu dia itu putus asa gitu, karena dia merasa sendirian berjuang. Nah tapi setelah kita ternyata ketika ngomong-ngomong, ternyata banyak juga yang takut gitu ya dengan situasi tower yang ada yang begitu tinggi, sehingga kami bersatu. Waktu itu habis gempa tahun 2021. Wah bergoyang lagi itu ya, bergoyang sangat kencang, dan kita sudah takut ya. 21 April apa 10 April saya lupa tahun 2021 itu yang ada gempa di Malang dan di Surabaya ikut kena dampaknya. Nah itu warga mulai takutan lagi, maka mulai bersuratlah ke Dewan. Sebelumnya sudah bersurat ke Wali Kota tahun 2020 bulan Agustus, kalau saya nggak salah tanggal 20 Agustus, tapi tidak ditanggapin. Jadi kami waktu itu 2021 kami menulis ke Dewan, ke Komisi 10. Nama saya Ibu Lili Susilawati. Ini peluk yang lainnya juga. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Yang nggak salah ini ya, di aturan Perwali tahun 48 tahun 2017 itu sebetulnya menara Greenfield yang dari tanah itu sudah tidak diizinkan ya, karena itu harus ada hanya di daerah suburban. Jadi daerah kami adalah daerah urban di mana ada pemukiman padat. Jadi harusnya itu kalau mengacu kepada boleh saya lihat aturan yang terbaru yang tercantum pada sebentar Pasal 12. Itu ini. Perwali nomor 48 tahun 2017 di sana tertulis dengan jelas pada kawasan urban maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa 1. Menara tunggal mikrosel, 2. Menara tunggal pikosel. Jadi tidak boleh ada yang greenfield yang langsung ke tanah. Nah di dalam peralihannya itu tertulis dengan jelas di pasal 31 di bab 11 pasal 28. 31. Enggak, 28. 31. Pasal 31 terhadap menara yang telah terbangun yang telah diterbitkan IMB, kalau benar IMB-nya ada dan sesuai ya, ini dalam garis bawah. Tadi soalnya di sana tertulis bahwa UKL-UKL-nya izin lingkungannya aja nggak ada, izin HO juga tidak ada. Tapi kalau seandainya benar-benar ada IMB-nya itu, maka di peraturan yang terbaru harusnya sudah diatur terhadap menara yang telah terbangun dan yang telah diterbitkan IMB serta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan wali kota ini yang tadi wilayah urban itu, maka wajib memindahkan bangunan menara telekomunikasi pada lokasi sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan wali kota ini dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya peraturan wali kota ini. Jadi harusnya 2019 itu semuanya di wilayah urban tidak boleh ada menara greenfield kalau IMB-nya ada beneran. Sekian, terima kasih.